warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Matematik Study Club. Kali ini akan membahas TPS UTBK SBMPTN pengetahuan kuantitatif materi peluang. Masih ingat dan harus selalu ingat dari Dekus Matematika sangat mudah. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan bermanfaat. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal pertama tentang TPS bagian kuantitatif materi peluang. Tersedia 5 buah kursi yang disusun melingkar. Manakah hubungan yang tepat antara P dan Q berikut? Banyak susunan 5 orang duduk pada kursi yang disediakan. Masih ingat? P siklis atau melingkar. Rumusnya adalah N-1 faktorial. Karena ada 5 kursi dan untuk 5 orang berarti 5 dikurang 1 faktorial. 4 faktorial. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Perhatikan P-nya 24, Q-nya 24. Maka P terhadap Q sama dengan C. Sangat mudah. Soal yang kedua, tersedia 8 kursi yang disusun berjajar. Setiap kursi ditempati paling banyak oleh 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut? Banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. P, Q-nya 1650. Oke, sekarang Q ada 8 kursi diduduki oleh 4 orang. Berarti 8 permutasi 4. Masih ingat rumus permutasi? 8 faktorial per 8 dikurang 4 faktorial. 8 faktorial, yang bawah dulu 8 kurang 4 faktorial. 4 faktorial. Jabarkan yang 8 faktorial, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 4 faktorial bagi 4 faktorial sama dengan 1. Ya, berarti ini sama dengan berapa? 1680. Perhatikan P-nya 1680, Q-nya 1650. Berarti betul, P lebih besar dari Q. Sangat mudah. Pembahasan soal yang ketiga. 4 bersaudara berfoto dengan posisi duduk berjajar. Berarti ada 4 duduk berjajar. 1, 2, 3, 4. Banyak posisi duduk yang mungkin jika si sulung selalu di posisi paling kiri. Nah, ini si sulung. Paling kiri berarti hanya 1 orang. Nah, yang ini berarti ditempati oleh 3 orang sisanya. Ini bisa 3 orang, bisa 2, bisa 1 atau 3 faktorial. Jadi jawabannya tinggal dikalikan 3 kali 2 kali 1. A. Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 4. Terdapat sebuah mobil berkapasitas 5 penumpang. Jika ada 3 orang yang akan melakukan perjalanan menggunakan mobil tersebut, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Anggap ini posisi di depan, ini supir, dan ini penumpang. Berarti ada 3, karena kapasitasnya ada 5. 3 orang. Nah, banyak susunan tempat duduk yang mungkin jika 2 orang diantaranya bisa mengemudi. Jadi yang bisa mengemudi itu ada 2 kemungkinan. Bisa anggaplah si A dan si B. Ya. Nah, kalau si A sudah jadi supir, berarti si B dan si C duduk di antara 4 kursi ini. Kalau si B jadi supir, si A dan si C yang kemungkinannya
4 tempat duduk ini. Berarti 2 adalah kemungkinan supir dan 4 P2 untuk duduk di 4 kursi lainnya. Berarti sama dengan 2 kali 4 permutasi 2. 4 faktorial, 4 dikurang 2 faktorial. Nah, ini 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial, 2 kali 1. Jadi jawabannya 24. P24, Q24, maka P sama dengan Q. C. Sangat mudah. Pembahasan soal yang kelima. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, sampai 9 akan dibuat bilangan dengan 3 digit dan boleh berulang. Berarti 3 digit dan boleh berulang. Banyaknya bilangan tersebut yang habis dibagi 4. Perhatikan, habis dibagi 4. Suatu bilangan habis dibagi 4 jika dua bilangan terakhir habis dibagi 4. Gitu ya. Nah, berarti ini yang kita perhatikan. Terus untuk di ratusan, di kolom ratusan itu 0 tidak boleh masuk. Kenapa? Misalkan kita nulis 0, 1, 5. 0 tidak bermakna. Berarti digitnya hanya 2, yaitu 15. Yang diminta adalah 3 digit. Karena ini dibacanya 15. Paham? Berarti di kolom pertama, di kolom ratusan itu ada 9 kemungkinan, yaitu angka 1 sampai angka 9, karena angka 0-nya tidak boleh masuk. Oke, kita partisi menjadi 2 kotak. Ya. Kenapa kita partisi menjadi 2? Yang pertama, kalau habis dibagi 4, yang pasti adalah satuannya adalah genap. Genap itu terdiri dari 0, 2, 4, 6, 8. Nah, kita partisi untuk yang sebelah kiri adalah 0, 4, 8. Sebelah kanan 2 dan 6. Kenapa kita partisi? Karena nanti akan berbeda di puluhannya. Jadi di puluhannya untuk 048 adalah bilangan genap. Bisa 0, 2, 4, 6, 8. Kita 00 habis dibagi 4. Kita contoh 2. 24 habis dibagi 4. 44, 48, dan seterusnya. Tapi kalau bilangan ganjil contoh 1. 1, 0 atau 10 tidak habis dibagi 4. Jadi di sini ada 5 kemungkinan, di sini ada 3 kemungkinan. Sedangkan yang 2 dan 6 bagian puluhannya adalah bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Contoh 1, 2, 12. 12 habis dibagi 4. 3, 2, 32 habis dibagi 4. Jadi 5 kemungkinan dan 2 kemungkinan. Tinggal dikalikan. 9 kali 5 kali 3 ditambah 9 kali 5 kali 2. Ya, sama dengan 135 ditambah 90 sama dengan 225. Adakah? Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal nomor 6. 10 orang siswa yang terdiri dari 7 putra, 3 putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Ada 7 putra, 3 putri. Dibuat tim beranggotakan 5 orang. Jika disyaratkan anggota tim paling banyak 2 orang. Kalau paling banyak 2 orang, 3 boleh tidak? Tidak. Ya, 4 apalagi. Jadi paling banyak 2 orang putri. Berarti ini paling banyak 2, bisa 2, bisa 1, bisa 0. Karena timnya beranggotakan 5, kalau putrinya 2, putranya 3. Kalau 1, putranya 4. Kalau putrinya tidak ada, maka putranya 5. Oke. Nah, terus menggunakan apa ini? Kombinasi atau permutasi? Oke, menggunakan kombinasi. Karena kita hanya memilih secara acak.
Ya, jadi tidak berdasarkan urutan. Jadi 7 dipilih 3. Yang putrinya 3 dipilih 2. Atau 7 dipilih 4, 3 dipilih 1. Atau yang 7 putra dipilih 5, yang putrinya tidak dipilih. 7C3. Nah, nanti 7C3 dengan 7C4 sama ya. 7C3 berapa? Kita cari 7C3, 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. 3 kali 2 kali 1, 4 faktorial. Berarti 35. Maka nanti 7C4 pun 35. 3C2, 3. 3C1, 3. 7C5 sama dengan 7C2. 7 kali 6 bagi 2. Berarti 21. 3C0, 1. 35 dikali 3, 105. 105 ditambah 21. 231. D jawabannya. Bagaimana? Sangat mudah. Soal nomor 7. Seorang murid diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal ulangan. Ada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diminta 8 saja dari 10. Ada syaratnya. Soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus dikerjakan. Berarti yang ini harus dikerjakan, bukan suatu pilihan. Yang ini harus, ya, bukan pilihan. Nah, banyak pilihan yang dapat diambil murid tersebut, berarti yang dijadikan pilihan hanya yang ini. Ada 5 soal, dipilih berapa soal? Sisanya sudah dikerjakan, harus dikerjakan 5. Harus dikerjakannya 5 dari 8. Berarti sisanya 3. Paham? Ya, 5C3. 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Oke, 20 bagi 2, 10. Jadi jawabannya sangat mudah. Pembahasan soal 8. Diberikan 6 buah magnet. 6 berbentuk bola, 1 berbentuk lonjong, 3 berbentuk kubus. Keenam magnet itu akan disusun berjajar. A adalah banyaknya susunan magnet yang mungkin. Ya, jadi ini sama dengan permutasi dengan unsur yang sama. Jadi A-nya akan sama dengan 6 faktorial per yang samanya. Yang berbentuk bola ada 2. Yang berbentuk lonjong ada 1. Yang berbentuk kubus ada 3. 6, 5, 4. Gitu ya. Sama dengan 4 bagi 2, 2, 10. Jadi 60. A-nya 60, Q-nya adalah 2A. Berarti Q sama dengan 2A. 2 kali 60, 120. Sekarang P. Banyaknya susunan yang mungkin terjadi jika ditambah 1 magnet lonjong dalam kombinasi tersebut. Berarti P-nya sama dengan semuanya menjadi 7 faktorial per yang bola ada 2, yang lonjong jadi 2, yang kubus 3. Jadi 7, 6, 5, 4 per 2 faktorial 2, 2, 3 faktorial 210. Perhatikan P-nya 210, Q-nya 120, jadi P lebih besar dari Q. A. Sangat mudah. Soal nomor 9. A himpunan 247, B himpunan 356.
Jika satu bilangan dari anggota A dan B diambil, maka berapakah peluang keduanya kurang dari 5? Oke, pasangannya A-nya 3, B-nya 3. Jumlah anggotanya berarti semestanya adalah 3 kali 3. 9. 2 pasangkan dengan 3, 2, 5, 2, 6, dan seterusnya. Oke, kejadiannya keduanya kurang dari 5, berarti pasangannya kurang dari 5, yang A-nya 2, berarti yang B-nya 3. Ada lagi? Yang A-nya 4, B-nya 3. Berarti NK-nya berapa? Hanya ada 2. Jadi peluang kejadiannya NK per NS 2/9. Sangat mudah. Soal nomor 10. Dalam sebuah adu penalti tersisa 2 orang yang belum melakukan tendangan. Orang pertama peluang untuk mencetak gol 4/5. Orang kedua 1/7. Peluang orang pertama mencetak gol berarti 4/5 dikali dan, ingat, dannya saling bebas. Orang kedua tidak mencetak gol. Mencetak golnya 1/7, berarti kalau tidak mencetak gol 1 dikurangi 1/7. 4/5 dikali 6/7, 24/35. Sangat mudah. Soal 11. Sebuah kotak berisi 21 bola yang terdiri dari bola merah, kuning, hijau. Berapakah peluang terambilnya bola hijau dari 1 kali pengambilan? Pernyataan pertama. Kotak berisi 8 merah, 6 kuning. Berarti sisanya adalah hijau. 8, 6, 14. Berarti 7. Maka apakah diperoleh peluang terambilnya bola hijau? Iya, jadi 7/21 atau 1/3. Jadi hanya persamaan 1 bisa menyelesaikan persoalan. Sekarang pernyataan kedua. Perbandingan banyaknya bola merah dan kuning adalah 4/3. Berarti ada beberapa kemungkinan. Bisa merah 4, kuning 3. Berarti hijaunya 14. Merahnya 8, kuningnya 6. Berarti hijaunya 7. Bisa juga 12, 9. Berarti hijaunya tidak ada. Jadi ada 3 kemungkinan. Ini tidak mungkin. Ya, yang kan harusnya ada 1 yang pasti. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Bagaimana? Sangat mudah. Soal 12. Bilangan 12A34 terdiri atas 5 angka. Peluang bilangan tersebut habis dibagi 6 adalah, perhatikan untuk menggantikan A, itu bisa 0 sampai 9. Berarti semestanya 10. Paham ya? Sekarang kejadiannya nanti, perhatikan bilangan habis dibagi 6. Habis dibagi 6 berarti dia harus habis dibagi 2 dan habis juga dibagi 3. Habis dibagi 2, satuannya harus genap. Lihat, satuannya sudah 4. Berarti sudah memenuhi. Tinggal bilangan tersebut habis dibagi 3. Suatu bilangan habis dibagi 3 jika jumlah setiap digitnya itu pun habis dibagi 3. Jadi 1 ditambah 2 ditambah A ditambah 3 ditambah 4 habis dibagi 3. Misalkan 3 kali sesuatu. Berarti ini A ditambah 10 sama habis dibagi
3. Berarti kemungkinan A-nya bisa 2, 5, 8. Berapa lagi? Ya, cukup. Jadi ada NA-nya ada 3. Maka peluangnya kejadian per semesta. 3/10. Sangat mudah. Soal nomor 13. A, B, C, dan D akan berfoto bersama secara berdampingan. Berarti semestanya 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Peluang A dan B selalu berdampingan. Ada 4. Tapi si A, si B ini selalu berdampingan. Berarti ini dia harus duduknya selalu berdekatan. Berarti ini, tapi bisa juga A dan B, B dan A bisa ditukar. Berarti ini 2 faktorial. Nah, si C sama si D terpisah. Berarti ini dianggap 1, 2, 3. Berarti 3 faktorial. 2 dikali 6, 12. Maka ini adalah NK-nya. Maka peluangnya adalah NK per NS. 12/24. 1/2. Sangat mudah. Soal nomor 14. Terdapat 20 koin senilai 1.000 dan 500. Berarti X tambah Y. Misalkan X adalah koin yang bernilai 1.000. Y koin yang bernilai 500. Berarti X tambah Y-nya ada 20. Kemudian total nilai 14.000. Berarti 1.000X ditambah 500Y sama dengan 14.000. Gitu ya. Nah, kalau kita sederhanakan dibagi 500 menjadi 2X ditambah Y sama dengan 28. Yang ini tetap X ditambah Y sama dengan 20. Kurangkan tapi ke atas saja ya. Berarti X sama dengan 8. Yang diminta apa? Peluang terambilnya koin 1.000. Koin 1.000 tadi apa? X. Jadi peluang X-nya 8 per semestanya 20. Bagi dengan 4, 2/5. Sangat mudah. Soal terakhir. Diketahui himpunan A adalah X, di mana X lebih dari 0 kurang dari 26, X bilangan bulat. Berarti bisa kita nyatakan A-nya 1, 2, dan seterusnya sampai 25. Gitu ya. Dipilih sebuah bilangan. Peluang bilangan yang membuat A 12 per X tambah 1 menghasilkan bilangan bulat. Berarti X plus 1 merupakan faktor dari 12. 12 itu bisa 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Nah, ini berarti faktor-faktornya. Maka X-nya bisa 1, bisa 2, dapat juga 3, 5, 11. Kenapa? Contoh 11. 11 tambah 1, 12. 12 bagi 12, bilangan bulat. Jadi, ya, X yang mungkin adalah 1, 2, 3, 5, 11 dari semestanya ini semuanya. Ada berapa semestanya? 25. X-nya yang mungkin 1, 2, 3, 5, 11 ada 5. Jadi 1/5. Bagaimana? Sangat mudah. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan salam sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.